Kita semua pernah lihat kan di gym, orang-orang dengan fisik yang, wah kayak pahatan dewa. Ototnya gede, kering, pokoknya kelihatan kuat banget. Keren sih, tapi pernah nggak sih kepikiran apa harga yang harus dibayar buat badan kayak gitu? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sisi gelapnya. Ancaman tersembunyi di balik otot besar itu langsung dari perspektif seorang dokter yang ngelihat akibatnya sehari-hari. Kutipan ini, jujur, bikin merinding. Ini bukan cuma kata-kata puitis, ini kenyataan pahit. Di balik penampilan luar yang kelihatan gagah perkasa, di dalamnya, organ vital mereka lagi berjuang mati-matian. Paru-parunya itu literally teriak minta tolong. Ini nunjukin kalau apa yang kita lihat di luar belum tentu sama dengan apa yang terjadi di dalam. Oke, ancaman pertama ini justru datangnya pas mereka lagi paling lemah, saat mereka lagi tidur dan nggak sadar sama sekali. Tiap malam, tanpa mereka tahu, tubuh mereka itu sebenarnya lagi perang melawan kondisi bahaya yang namanya obstructive sleep apnea atau OSA. Jadi, apa sih sebenarnya OSA ini? Gampangnya gini, ini tuh masalah mekanis. Jalan napas kamu secara fisik jadi sempit atau malah ketutup total pas lagi tidur. Coba deh bayangin rasanya, setiap beberapa menit sekali sepanjang malam, kamu harus berjuang napas lewat sedotan yang udah dipenyekin. Ngeri kan? Makanya, napasnya suka berhenti sesaat, berulang-ulang. Terus apa hubungannya sama steroid? Nah, ini dia ironisnya. Zat yang sama yang ngebangun otot bisep dan dada mereka, ternyata juga ngebangun jaringan di tempat yang salah. Steroid anabolik itu bikin jaringan lunak di sekitar leher dan lidah jadi menebal. Jaringan ekstra inilah yang akhirnya jadi kayak bantal, yang nyumbat jalan napas mereka tiap kali mereka tidur. Dampaknya gimana? Wah, ini ironi banget. Orang pakai steroid biar performanya di gym maksimal kan. Tapi gara-gara OSE, mereka justru nggak akan pernah bisa istirahat dengan benar. Kualitas tidurnya hancur. Setiap malam tubuhnya kekurangan oksigen. Hasilnya, bangun tidur bukannya seger, malah capek luar biasa. Kayak abis lari maraton padahal baru melek. Energi mereka udah abis duluan sebelum mulai latihan. Kalau tadi masalahnya ada di pernapasan pas tidur, ancaman berikutnya ini jauh lebih fatal. Dan terjadinya bukan di tenggorokan, tapi di seluruh aliran darah. Ini kayak ada bom waktu yang detaknya kedengeran di setiap pembuluh darah mereka. Prosesnya itu kayak resep bencana yang udah pasti. Pertama, steroid bikin pabrik sel darah merah di tubuh jadi ngebut produksi gila-gilaan. Bayangin aja jalan tol yang harusnya lancar, sekarang penuh sesek sama mobil. Kedua, karena kebanyakan sel darah merah, darah yang harusnya cair jadi kental banget. Udah bukan kayak air lagi, tapi lebih kayak oli bekas. Nah, darah sekental ini gampang banget bikin gumpalan. Kalau satu aja gumpalan itu copot, jalan-jalan ngikutin aliran darah dan nyangkut di pembuluh darah paru-paru, udah, itu namanya emboli paru. Fatal. Disinilah letak ironi terbesar dari semuanya. Segala kerja keras buat ngebangun otot terkuat di gym, justru secara langsung bikin lemah otot paling penting yang kita punya. Otot yang bikin kita bisa hidup dari detik ke detik. Otot pernafasan. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Di cermin, yang kelihatan adalah kekuatan. Otot gede, badan kokoh, kelihatan powerful banget. Tapi kenyataan di dalamnya, kelemahan. Otot diafragma dan otot-otot bantu nafas mereka malah jadi loyo, nggak efisien, dan susah buat melakukan tugas paling dasarnya. Artinya apa di kehidupan nyata? Artinya, pas tubuh mereka lagi diuji, misalnya lagi sakit parah atau kena infeksi, otot napas mereka nyerah. Orang yang kelihatannya paling kuat di ruangan itu, tiba-tiba nggak bisa napas sendiri. Mereka harus bergantung sepenuhnya sama mesin ventilator buat bertahan hidup. Di saat itu, semua otot bisep dan perut six-pack itu nggak ada gunanya sama sekali. Semua risiko yang kita bahas tadi, puncaknya ada di satu tempat, ruang operasi. Buat dokter bedah dan tim anestesi, pasien pengguna steroid kronis itu ibarat bom waktu yang ditaruh di atas meja operasi. Ada dua masalah besar yang bikin mereka jadi mimpi buruk medis. Masalah pertama, hipertensi pulmonal. Tekanan darah di pembuluh paru-paru mereka jadi tinggi banget. Akibatnya, jantung sebelah kanan harus kerja ekstra keras buat pompa darah ngelawan tekanan itu. Ini tuh kayak kita ngegas mobil pol-polan, tapi rem tangannya masih aktif. Cepat atau lambat, mesinnya pasti jebol. Dalam kasus ini, mesinnya itu jantung. Terus yang kedua, faktor ketidakpastian. Begitu dibius, tubuh mereka jadi nggak bisa diprediksi. Irama jantungnya bisa tiba-tiba ngacau, metabolismenya kacau balau, dan responnya sama obat bius bisa aneh banget. Buat tim medis, ini tuh kayak ngejinakin bom, tapi nggak tahu harus motong kabel warna apa. Risikonya luar biasa tinggi.
Ini semua benar-benar maksa kita buat mikir ulang kan? Apa sih definisi sehat yang sebenarnya? Apakah otot perut yang kotak-kotak? Atau kemampuan sel dan alveoli paru-paru kita buat berfungsi dengan baik? Kesehatan sejati itu nggak bisa diukur dari cermin. Dia adanya di tingkat seluler, di detak jantung yang teratur, di aliran darah yang lancar. Jadi, pertanyaannya kita balikin lagi ke diri kita masing-masing. Setelah tahu semua ini, nafas yang bisa berhenti, darah yang jadi lumpur, jantung yang dipaksa kerja rodi, dan risiko fatal di meja operasi, apakah penampilan visual yang sementara itu sepadan dengan mempertaruhkan fungsi organ vital yang bikin kita tetap hidup? Semua pembahasan mendalam dan penting ini kami rangkum dari konten edukasi yang luar biasa dari Dr. Hendrikus Gede Surya yang bisa kalian temukan di akun Instagramnya. Ini adalah pengingat yang sangat penting berbasis sains buat kita semua.